Halo anak-anak, apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan mempelajari materi dari trigonometri, yaitu mengenai jumlah dan selisih dua sudut. Silakan disimak video pembelajarannya dengan baik ya. Berikut ini ada beberapa rumus dari jumlah dan selisih dua sudut yang bisa kalian catat dan kalian ingat. Dan nanti kita akan bahas satu persatu dari masing-masing rumus ini mengenai contoh soalnya. Untuk yang pertama, kita akan membahas contoh soal dari cos A plus B dan cos A kurang B. Kalian harus ingat rumus dari cos A plus B itu adalah cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Dan untuk cos A kurang B itu rumusnya adalah cos A dikali cos B ditambah sin A kali sin B. Kita lihat untuk contohnya, diketahui sin alfa sama dengan 3/5 dan cos beta sama dengan 5/13, dengan alfa dan beta adalah sudut lancip. Tentukanlah nilai dari cos alfa plus beta dan cos alfa dikurang beta. Nah, untuk penyelesaiannya, cos alfa ditambah beta itu menjadi cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Dan untuk cos alfa dikurang beta menjadi cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Nah, pada soal itu diketahui sin alfa dan cos beta, berarti kita harus mencari dulu cos alfa dan juga sin beta menggunakan rumus perbandingan trigonometri yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi kita akan gambarkan dulu untuk sudut alfa yang pertama. Kita gambarkan segitiganya. Di sini diketahui sin alfa sama dengan 3/5, berarti sisi depannya adalah 3 dan sisi miringnya adalah 5. Kemudian untuk mencari sisi samping kita gunakan teorema Pitagoras, itu diperoleh nilainya adalah 4. Dengan demikian kita bisa mencari nilai dari cos alfa itu adalah sisi samping per sisi miring, hasilnya adalah 4/5. Kemudian untuk sudut dari beta kita juga gambarkan segitiganya. Di sini yang diketahui adalah cos beta sama dengan 5/13. Berarti nilai dari sisi sampingnya adalah 5 dan sisi miringnya adalah 13. Sehingga untuk memperoleh sisi depannya kita gunakan teorema Pitagoras, itu diperoleh 12. Dengan demikian kita cari nilai dari sin beta itu adalah sisi depan per sisi miring, itu hasilnya adalah 12/13. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari nilai dari cos alfa ditambah beta. Itu kita masukkan dengan rumusnya cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Kita masukkan nilai-nilai perbandingannya, yaitu cos alfa sama dengan 4/5 dikali 5/13 dikurangi 3/5 dikali 12/13. Itu hasilnya kita peroleh 20/65 dikurangi 36/65. Hasilnya adalah negatif 16/65. Jadi nilai dari cos alfa ditambah beta adalah negatif 16/65. Sedangkan untuk cos alfa dikurang beta, kita peroleh menggunakan rumus cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta adalah 4/5 dikali 5/13 ditambah 3/5 dikali 12/13 adalah 20/65 ditambah 36/65, hasilnya adalah
56/65. Jadi nilai dari cos alfa dikurang beta adalah 56/65. Untuk contoh yang kedua, tentukan nilai dari cos 15 derajat. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus lihat dulu bahwa 15 derajat itu terletak di kuadran pertama. Dan kita lihat juga pada tabel dari perbandingan trigonometri sudut istimewa, bahwa 15 itu adalah 45 dikurangi 30. Sehingga rumus dari jumlah dan selisih trigonometri ini kita gunakan rumus dari selisih kosinus, yaitu cos 45 dikurangi 30 derajat. Sehingga cos 45 derajat dikurangi 30 derajat itu menjadi cos 45 dikali cos 30 ditambah sin 45 dikali sin 30. Nah, untuk nilai-nilai dari cos 45, 30, sin 45, dan 30, kalian lihat pada tabel perbandingan trigonometri yang sudah kalian pelajari sebelumnya, di mana nilai dari cos 45 itu adalah setengah akar 2, kemudian cos 30 sama dengan setengah akar 3, kemudian sin 45 adalah setengah akar 2, dan sin 30 adalah setengah. Sehingga kita akan operasikan sesuai dengan rumusnya. Setengah akar 2 dikali setengah akar 3 hasilnya adalah 1/4 akar 6. Kemudian setengah akar 2 dikali setengah hasilnya adalah 1/4 akar 2. Sehingga 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2, kita keluarkan 1/4-nya, ini menjadi 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Jadi nilai dari cos 15 itu adalah 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Untuk contoh yang ketiga, tentukan nilai dari cos 105. Nah, untuk penyelesaiannya, kita lihat bahwa cos 105 itu adalah cos 60 derajat ditambah 45 derajat. Sehingga rumus dari jumlah dan selisih yang kita gunakan adalah rumus jumlah dari kosinus 60 ditambah 45. Sehingga cos 60 derajat ditambah 45 derajat sama dengan cos 60 dikali cos 45 dikurang sin 60 dikali sin 45. Kemudian nilai dari cos 60 adalah setengah. Kemudian cos 45 setengah akar 2. Dan sin 60 setengah akar 3. Dan nilai dari sin 45 adalah setengah akar 2. Sehingga setengah dikali setengah akar 2 hasilnya adalah 1/4 akar 2. Kemudian setengah akar 3 dikali setengah akar 2 hasilnya adalah 1/4 akar 6. Sehingga 1/4 akar 2 dikurangi 1/4 akar 6, kita keluarkan 1/4-nya menjadi 1/4 akar 2 dikurang akar 6. Jadi nilai dari cos 105 derajat itu adalah 1/4 dikali akar 2 dikurangi akar 6. Jadi demikian materi dan juga contoh soal dari rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk kosinus. Kalian harus ingat bahwa cos A plus B itu nanti akan menjadi kurang, kemudian cos A min B itu menjadi tambah. Dan juga kalian harus ingat-ingat lagi rumus-rumus dari perbandingan trigonometri yang sudah kalian pelajari sebelumnya, supaya nanti gampang untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan jumlah dan selisih dua sudut. Semoga materi pembelajaran kali ini bermanfaat dan selamat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya ya.